Lanjut belajar mengenai lisensi. Kali ini kita akan Q&A menjawab beberapa pertanyaan mengenai lisensi Windows 10 yang ada di video saya. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Udah? Oke. Udah lama saya nggak bikin video. Kenapa? Ini dia penyebabnya. Ya, kebanyakan main game Farming Simulator. Nah, sekarang kita akan menjawab mengenai beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam channel YouTube saya. Dan sekarang kita akan bicara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk di lisensi, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari user, kalau per orang menggunakan lisensi volume MAK apakah aman? Saya pernah lihat di komen katanya beli lisensi retail, tapi setelah diinput dan dicek ternyata lisensi volume MAK. Dan user langsung coba login ke akun Microsoft dan Google, tapi seminggu kemudian ada janggalan email pengguna seperti digunakan orang lain, ya. Apakah benar lisensi menyebabkan itu, Bang? Ya, terutama untuk volume yang dasarnya untuk perusahaan. Oke. Menjawab hal ini, saya bukan expert mengenai security. Saya nggak tahu kenapa email ada orang bisa masuk emailnya, dan most likely nggak ada hubungannya dengan lisensi yang dia beli. Oke. Mengenai pertanyaan apakah volume lisensi MAK aman, ya. Nah, as long as installernya Anda dapatkan dari website Microsoft dan saya percayakan volumenya key-nya bisa diaktifasi, ya, MAK itu bisa aktivasi, itu untuk operasional aman. Tapi legal nggak? Tidak legal. Oke. Volume MAK itu adalah activation key saja yang diberikan oleh Microsoft kepada organisasi yang punya lisensi untuk bisa mengaktifasi dalam jumlah banyak, ya. Nah, apakah key-nya bisa dipakai orang lain? Nah, itulah yang dijual di banyak-banyak di online shop. Dijual key MAK. Legal nggak dipakai? Tidak legal. Bisa apa enggak? Bisa. Ibaratnya adik saya punya SIM, ya. Saya mau pinjam dong SIM-nya. Bisa nggak? Ya, nggak pakai SIM juga bisa. Gitu ya. Saya naik motor nggak pakai SIM juga bisa. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Oke. Nah, jadi in summarize, apakah aman untuk volume MAK? Ulang. In summarize, untuk user perorangan, apakah volume lisensi MAK aman? Untuk operasional, aman. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya, tidak legal. Pertanyaan kedua. Oke. Mau tanya untuk OLP, sertifikat dengan quantity 1 di web volume Microsoft MAK plus 50. Bisa jelasin? Oke. OLP merupakan salah satu bentuk volume license. Maknanya adalah kita membeli dalam bentuk volume dan hanya boleh menggunakan dengan kuantitas atau volume yang kita beli. Nah, di sini dibilang bahwa misalkan kita beli 1, ya, maknanya kita cuma boleh aktif 1. Oke. Tapi boleh nggak saya misalkan ganti komputer pakai lisensi itu, ya. Kita kesampingkan Windows, ya. Kalau Windows jawabannya sudah nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita bicara selain Windows, misalkan sini adalah Office, ya. Nah, saya ganti komputernya pakai serial number yang sama, pakai aktivasi yang sama, legal apa enggak? Legal. Ya, boleh. Kenapa? Karena kalau komputer lama misalkan udah rusak, saya mau ada komputer baru, install Office di situ, kuantitinya tetap 1. Saya nggak nambah komputer baru. Walaupun misalkan MAK-nya tadi bertambah aktivasi counternya dari 1 ke 2 atau bahkan jadi 10. Saya berganti 10 komputer dalam waktu sebentar. Bisa apa enggak? Bisa dan boleh. Yang penting aktifnya berdasarkan jumlah komputer yang kita punya, ya. Berdasarkan volume license itu. Misalkan kita punya 10, ya coba boleh pakai 10. Misalkan saya punya komputer di rumah, mau pakai key yang ini, bisa apa enggak? Bisa. Boleh enggak? Tidak boleh. Nah, itu case yang dijual-jual di online shop. Biasa aktivasinya menggunakan key MAK. Ya, makanya harganya bisa murah sekali. Oke. Dan itu case seperti pertanyaan pertama tadi, ya. Volume key MAK itu secara aturan itu hanya untuk organisasi. Tidak boleh digunakan untuk pribadi. Oke. Pertanyaan ketiga. Kalau pembelian lisensi Windows 10 OEM dan komputer tidak bersamaan, bagaimana Pak?
2, jika pembelian komputer dan Windows 10 di toko yang berbeda gimana? 3, jika komputer lama diinstal dengan Windows 10 OEM bagaimana? Jika pertanyaannya boleh apa enggak, tiga-tiganya nggak boleh. Oke. Nah, OEM maknanya adalah kita membeli Windows ya, itu sebagai komponen dari komputer. Sebagai komponen dengan komputer. Dibuktikan dengan invoice. Oke, dibuktikan dengan invoice. Misalnya saya beli laptop ya, pasti dalam invoice ada merek Dell atau Lenovo dan seterusnya gitu ya. Prosesor misalkan di sini Ryzen, kemudian RAM berapa giga, storage berapa giga, kemudian ada Windows 10. Itu satu invoice ya, dalam satu invoice. Nah, kalau misalkan saya bukan beli build up, saya beli rakitan sendiri gimana? Kayak ini nih rakitan ya, boleh nggak? Nah, itu harus satu invoice, tetap satu invoice. Oke? Kalau misalkan tidak beli bersamaan gimana? Ya tidak satu invoice, nggak boleh. Jika pembelian komputer dengan Windows 10 beda toko gimana? Ya beda invoice, nggak boleh. Jika komputer lama diinstal dengan Windows 10 OEM bagaimana? Tidak boleh juga karena memang hanya dikhususkan untuk komputer yang kita build up itu, tidak di komputer lama. Gitu ya. Jadi untuk ketiga pertanyaan ini jawabannya adalah tidak boleh. Oke, itu tadi menjawab 3 pertanyaan mengenai lisensi Windows, berlaku untuk Windows 10 dan Windows 11. Secara lisensi mereka berdua sama ya. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Nanti kalau pertanyaannya menarik, saya akan bikin video yang baru mengenai Q&A ini. Untuk sekarang itu dulu.